Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desmaulia dengan NIM 200904606. Di sini saya akan menjelaskan cara menggambar objek dua dimensi yang diberikan pada modul 4 soal nomor 1. Ketika aplikasi AutoCAD dibuka, langsung saja kita ke menu secara drawing. Nah, saat aplikasi ini sudah terbuka seperti ini, langsung saja kita mulai untuk membuat denah yang telah diberikan pada soal nomor 1. Sebelum itu kita atur dulu unitnya. Precision-nya 2 angka di belakang koma. Insertion scale-nya kita ubah menjadi milimeter. Oke, kita aktifkan auto mode. Lalu kita langsung menekan rectangle dengan ukuran 600 dikali, lalu kita tap 905, enter. Nah, maka akan terlihat seperti ini. Setelah itu kita buat pola dan ke atas 300 mm, ke atas lagi 300 mm. Setelah itu kita buat kembali pada titik terakhir dari 300 mm itu ke samping 300 mm, ke bawah 150, enter, ke samping kita tutup. Setelah itu kita buat kembali dari titik terakhir ukuran 300 ke samping lagi 300 mm, dan ke bawah kita tutup. Selanjutnya dari atas tutup lagi, dari ini ke atas itu 300, setelah itu ke samping 150, ke atas itu 150, samping lagi 150, ya seperti ini. Setelah itu kita blok semua, kita buat layer pada tools layer property, kita buat new layer dengan nama sumbu, klik enter, kita ganti warnanya jadi warna hijau, klik OK. Setelah itu kita blok semua, lalu kita masukkan ke dalam sumbu sini. Setelah itu kita buat kotak dengan rectangle kembali dengan ukuran 10 x 10 untuk setiap ujung sudutnya. Di sini ada 11 kotak yang dibutuhkan, jadi kita copy saja, kita blok semua, lalu pilih copy pada tools modify seperti ini, lalu kita blok, kita pindahkan, kita nonaktifkan dulu auto mode-nya, kemudian kita move dari tengah ke setiap sudut yang membutuhkan rectangle ini. Setelah itu kita buat temboknya dengan menggunakan line
aktifkan dulu auto mode-nya. Kita buat pada setiap ujung sudut rectangle yang telah kita buat tadi. Nah, jika sudah seperti ini, kita klik dulu sumbu yang telah kita buat tadi, lalu kita explode. Kemudian kita hapus. Setelah itu kita lanjutkan klik offset pada tools modify, lalu kita atur ukuran yang hendak kita offset, yaitu 10. Klik enter, lalu kita select objek yang ingin di offset seperti ini. Kita select semua objek yang ingin kita jadikan sebagai garis tembok. Nah, setelah seperti ini, kita matikan garis sumbu layer yang telah kita buat tadi dengan mengklik tanda lampu seperti ini, maka akan ada muncul tulisan turn a layer on or off. Klik maka layarnya akan menghilang ya. Nah, setelah seperti ini, selanjutnya kita akan membuat pintu dan jendela. Di sini jendelanya dengan ukuran, kita buatnya pakai rectangle ya, dengan ukuran 40 tab lalu 10 enter. Setelah itu kita buat dulu line, kita menggunakan line, kita buat menjadi 5, kita tutup ke atas, sama dengan sisi sebelahnya juga tutup ke atas. Setelah itu kita buat lagi garis pada tengah ini. Setelah itu kita trim garis yang sudah tidak kita perlukan. Seperti ini. Lalu kita akan membuat pintu menggunakan rectangle dengan ukuran awal ujungnya itu 10 tab 5 enter. Lalu kita gunakan line dengan panjang ke bawah 3 mm. Setelah itu kita gunakan lagi rectangle, kita tempatkan pada akhir garis bantu tadi dengan ukuran 50 tab 3 enter. Setelah itu kita masukkan dari ujung ini ke bawah, itu ukurannya 50. Lalu kita buat lagi, kita copy saja rectangle atas ini, kita copy ke bawah seperti ini, lalu kemudian dihapus garis bantunya, select dan kita delete. Setelah itu gunakan tool art, lalu kita pilih center and radius, tapi start and radius maksud saya. Kita tentukan titik awalnya di sini dan titik akhirnya di sini. Kita tentukan radiusnya yaitu 50 seperti ini. Lalu kita cerminkan. Setelah
Selanjutnya kita blok jendela dan pintunya, lalu kita ubah warnanya di bagian by layer, kita ubah menjadi warna kuning seperti ini. Lalu kita copy dengan jumlah yang diperlukan, yaitu jendela kita akan menggunakan 6 buah, maka akan kita copy menjadi 6. Setelah itu kita copy lagi. Untuk pintunya kita membutuhkan 5. Lalu untuk pintu kan kita membuat pintu ini ada yang menghadap ke kiri, ke kanan, dan ke bawah. Itu caranya tinggal kita blok seperti ini. Lalu kita mirror. Nah, yang tidak diperlukan ini bisa kita hapus ya. Setelah seperti ini, kita masukkan, kita buat dulu garis bantu pada tengah ini untuk jarak jendela dengan dinding, yaitu sebesar 20. Lalu langsung saja kita pindahkan jendelanya satu persatu. Kita move, gunakan tool move. Kita nonaktifkan dulu auto move-nya. Nah, setelah jadi, kita pindahkan pula pintu-pintu yang telah kita buat sebelumnya. Setelah itu kita hapus garis-garis bantu yang telah kita gunakan tadi. Menggunakan tool erase atau bisa diklik tombol delete pada keyboard. Kita gunakan trim untuk menghapus garis-garis terlewat. Ditutup garis-garis yang terbuka menggunakan line. Lalu selanjutnya akan menggunakan tool hatch untuk mewarnai rectangle pada setiap sudut ruangan. Kita pilih solid, lalu kita tentukan warnanya warna merah. Kita letakkan di sini. Sudah kita warnai semua. Setelah kita warnai, kita buat lagi. Kita gunakan kembali hatch. Kita pilih yang ANSI 32, ANSI 31. Lalu kita ubah skalanya menjadi 30 mungkin. Kita enter dulu. Oh ya, warnanya kita gunakan by layer. Ya, 30 ya skalanya. Terus kita isi pada setiap bagian tembok yang telah kita buat sebelumnya. Setelah itu kita masukkan teks untuk keterangan setiap ruangan. Kita pilih teks, lalu kita pilih multi-line teks. Dengan keterangan ruangan itu, kamar 2, ini kan tidak terlihat karena dia skalanya sangat kecil.
Cara membesarkannya kita blok, klik kanan pada mouse, pilih properties. Setelah itu kita ubah colornya, kita ubah menjadi warna orange ya. Nah, seperti ini ya. Setelah itu kita X dan kita copy saja untuk setiap ruangannya. Misalnya tinggal kita klik 2 kali, kita ubah ini menjadi kamar 1, ini menjadi garasi, ini menjadi dapur, ini menjadi WC, ini menjadi ruang tamu. Setelah itu kita buat lagi keterangan untuk pintunya menggunakan teks, pilih multiply text. Kita tulis P1. Nah, ini kita besarkan juga. Klik properties. Ada teksnya, kita ubah menjadi 10. Seperti ini. Setelah itu kita copy, kita ganti namanya. Setelah itu yang terakhir, kita akan membuat dimensi pada objek yang telah kita buat. Kita klik dimensi, klik tools annotation untuk mengatur dimensinya terlebih dahulu. Pilih standar dan manage dimension style. Kita pilih modify. Precisionnya kita ubah jadi 2 angka di belakang koma. Lalu kita ke teks. Untuk teks kita ubah menjadi 10. Simbol arrow-nya kita ubah juga jadi architectural tick. Arrow size-nya kita ubah menjadi 10 juga. Lalu klik OK. Close. Dan kita langsung bisa membuat dimensi pada setiap garisnya. Nah, ini dimensi terakhir yang akan kita buat. Nah, setelah ini selesai, gambarnya sudah selesai ya. Lalu kita akan plot gambarnya dengan menggambar rectangle-nya dulu. Ukurannya 5 kali lebih besar daripada ukuran kertas A4. Seperti ini. Lalu kita select objeknya, kita offset ke dalam dengan ukuran 90. Nah, setelah itu kita select objek, offset,
90. Setelah itu kita masukkan gambar yang sudah kita buat. Kita copy aja. Ke bagian dalam dari isi ini. Nah, seperti ini. Lalu yang di rectangle yang di dalam ini kita explode. Setelah itu kita turunkan, kita move. Setelah itu kita masukkan teks, pilih multiline. Kita masukkan teks sesuai dengan kelompok masing-masing. Sini saya tulis kelompok 1.3 seperti ini. Setelah itu kita plot hasil dari gambar kita ini. Klik saja pada keyboard Ctrl P atau bisa command window, pilih plot. Terus kita ubah name-nya ini DWG to PDF. Paper size-nya kita pilih yang ISO full black A4 210 kali 297. Plot areanya kita pilih window. Kita pilih objeknya. Setelah itu kita klik centang, center the plot. Kita pilih portrait. Setelah itu kalau ingin melihat, kita klik preview dulu. Nah, maka gambar akan terlihat ya. Seperti ini. Bila dirasa sudah pas, maka kita klik OK. Kita klik OK. Setelah itu kita masukkan pada folder yang ingin kita simpan. Lalu kita klik save. Nah, seperti ini. Maka dia sudah tersimpan di dalam folder yang sudah kita tentukan sebelum tadi. Nah, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Almeta Jessica, saya dari kelompok 1.3. Di sini saya akan menjelaskan untuk modul 4 pada soal 2. Baik, langsung kita mulai. Pertama, kita aktifkan auto. Selanjutnya, kita buat line. Kita klik line. Terus kita arahkan kursor ke gambar. Kita tarik sepanjang 60 cm, 60 mm ke bawah. Lalu selanjutnya kita tarik lagi ke kiri itu 8. Lalu kita samakan 60. Tarik lagi ke sini 8. Enter. Dia akan jadi seperti ini. Kemudian selanjutnya kita akan tarik lagi garis di sini panjang. Kita buat dulu garis bantu sepanjang 10 meter.
untuk mempermudah milimeter. Kemudian selanjutnya dari situ kita tarik garis ke arah kiri, itu sepanjang 40. Lalu kita tarik dari situ ke, oh tidak, terus kita buat lagi di sebelahnya, tarik garis bantu dulu 10. Nanti semua garis bantunya tidak lupa untuk dihapus. Tarik ini 40. Setelah seperti ini, selanjutnya kita akan tarik lagi garis sepanjang 60. Setelah kita buat 10, di sini 40, 60, kemudian kita buat lagi balok sama seperti yang tadi. Untuk mempermudah, kita bisa ketik aja langsung offset. Jadi seperti ini, dia offset menjadi 8, kemudian kita tutup di bagian ujungnya. Jangan lupa kita menghapus tadi garis bantu yang kita gunakan, supaya tidak mengganggu saat memberikan arsiran. Bisa kita hapus. Nah, selanjutnya itu dibuat lagi garis ke arah atas dengan panjang yang sama. Di sini kita tarik itu dengan ukuran yang sama, kita tarik dia lebih panjang jadi 48 mm. Seperti ini. 48. Nah, setelah seperti itu, nanti kita akan buat lagi garis seperti ini di bagian sini. Oke, kita tutup dulu. Ini. Tutup dulu. Kemudian untuk mempermudah tinggal ditambah 10. Lalu di sebelah juga ditambah 10. Nah, setelah seperti ini, sebelum kita menutupnya, nanti kita akan buat lagi garis di sini, dari sebelah sini ke arah kanan, tapi kita tutup dahulu. Ukurannya itu, dia lebih kecil, jadi dia itu 4. Terus kita kasih ke bawah. Sama 4. Dan seperti ini kelebihan. Biasa kita rapikan. Nah, jika gambarnya seperti ini, sudah seperti ini, untuk kerangka atasnya itu, kita tambah lagi di bagian kanan kirinya, itu garis sepanjang 15 mm. Kita tarik dari sini ke arah atas, itu 15. Terus ke sini itu 48 mengikuti garisnya, kita tarik ke bawah 15. Seperti ini. Oke. Terus kita buat juga perlakuan yang sama untuk di bagian bawahnya. Kita tarik di sini ke 15, kemudian 48. Kita tarik lagi. Oke. Sudah seperti ini, sudah jadi untuk rangkanya. Kemudian kita akan buat lagi garis di sini. Kita perlu membuat garis bantu. Pertama kita tarik dulu garis bantu dari sini. Tarik ke bawah itu 2. Terus dari sini kita tarik itu 13. Nah, dari situ kita tarik lagi 15. Dari situ kita tarik 13. Enter. Kemudian kita lakukan juga untuk bagian sebelah bawah. Itu kita buat lagi garis bantu untuk mempermudah. Nah, dari sini kita tarik lagi ukuran yang sama, 13. Terus ke arah
atas itu 15. Naik tarik lagi ke kanan itu 13. Sudah pas ya, seperti ini. Nah, selanjutnya itu kita buat garis bantu. Kita hapus dulu. Kita hapus dulu tadi garis bantu yang kita pakai. Supaya tidak mengganggu. Lalu kita akan tarik lagi garis bantu dari sini. Panjang 15. Nah, kemudian itu kita tarik ke sini. Terserah kita aja. Yang penting ada garis bantunya dulu. Nah, selanjutnya di sini kita hapus bagian ini, penutupnya. Ini kita hapus dulu. Kemudian kita akan masukkan, di sini kita bisa pilih menggunakan center, arc, ataupun axis N untuk membuat lengkungan. Karena di sini yang lebih mudah dan lebih efisien, saya menggunakan axis N yang terdapat pada tool draw. Kemudian kita tarik di sini. Kita buat ukurannya itu 2. Oke, seperti itu. Kemudian kita lakukan hal yang sama juga di sebelah kanannya, bawahnya. Kita tarik ke sini itu 2. Supaya tidak melebihi garis. Oke. Kemudian setelah itu kita mau hapus dulu bagian-bagiannya. Nah, setelah itu kita bisa buat juga untuk bagian tengahnya ini menggunakan tool yang sama di tool draw. Kita pakai axis N. Kita tarik. Kemudian sudutnya itu sama ya. 2. Nah, ini kita trim juga. Nah, kayak gitu. Selanjutnya, kita enter. Kalau udah kayak gini, garis bantunya itu sebenarnya bisa kita hapus. Tapi di sini kita butuhkan lagi untuk buat lagi satu kotak di bagian sini. Jadi, terus kita buat selanjutnya untuk bagian atasnya, kita cari titik poin endpoint-nya. Dari sini, kita tarik ke sini, itu 11. Nah, terus dari situ kita tarik ke arah atas itu 5. Kemudian ke sini 22. Kita tarik lagi, menutup di bawahnya itu sama 5. Terus kita enter. Udah. Kita hapus yang ini. Nah, udah kayak gini itu mau kita tambahkan lagi. Seperti pada gambar soal. Kita akan buat lagi garis seperti ini. Untuk membuat lengkungan yang sama, itu kita masukkan juga pakai axis N atau ellipse yang ada di tool draw. Itu kita masukkan di sini aja langsung. Nanti kita trim, kita buat dulu di sini 2. Sesuai ukuran yang tadi ya. Nah, udah gitu, udah bisa ditrim. Jadi dia nanti tinggal lengkungan di bagian atasnya aja. Kayak gini. Nah, udah jadi kan ini. Tuh. Kemudian kita hapus garis bantunya. Jadi ini udah kita hapus dengan trim ya. Jadi udah jadi tuh untuk bagian atasnya. Nah, terus tuh kita mau buat bagian bawahnya lagi. Untuk bikin kerangka bawahnya, kita pakai tool line kembali. Jangan lupa ortonya diaktifkan. Mulai dari sini, kita tarik ke bawah. Pertama, untuk garis yang pertama itu 65 ya. Ini untuk nanti bidang miringnya. Terus kita tarik lagi, itu 25. Terus kita tarik lagi 10. Lalu kita tarik lagi dari 10 ke 54. Terus yang terakhir ke 25. Nah, udah ketemu kan tuh. Udah sampai sini. Terus selanjutnya, itu kita tarik lagi ke arah kiri. Untuk lebarnya itu
85. Udah kayak gini kita samain aja dengan di sebelahnya. Jadi dia sama nanti. Kayak gitu ya. Kita samain kayak gini. Tarik sini. 25 kan. Sama. Kita tutup. Kayak gini. Nah, kita lakukan hal yang sama sampai di bagian ya ini 5. Kalau kita agak kesulitan, kita bisa langsung klik aja di sini. Tidak akan terhubung tuh 54 kan. Kita buat lagi, tadi habis 54, 10 ya. Ini 10 ke atas, 10. Itu kan pas tuh. Nah, habis itu kita buat sekali lagi. Sampai di 25. Nah, udah kayak gini. Ini kan kita buat garis miring sesuai gambarnya itu. Kita ambil line. Di bagian sini kita tarik ke atas. Itu bikin di endpoint yang di sebelah sini. Kita langsung tekan aja. Maka dia akan kebentuk tuh garis. Nah, ini udah jadi untuk kerangka dasarnya. Nah, terus itu kan di bagian sini, itu mau dibuat garis ya, pembatas. Kita tarik lagi dengan line, kita buat garis bantu aja dulu. Kita tarik dari sini, itu 25. Terus kita tarik ke sini, sesuai garisnya, sampai nutup gini. Udah kan tuh. Terus kita trim. Kita trim deh bagian ini. Bisa kan ya, di trim. Kita pakai trim aja ya. Untuk lebih gampangnya. Kita trim. Bentar. Sini agak nge-lag ya. Sini kita hapus. Oke. Nah, udah kayak gini. Selanjutnya itu kita akan buat untuk hatch-nya dulu ya. Oh ya, sebelum kita buat hatch, itu lebih baik kita buat line type-nya dulu. Line type, kita klik aja di sini. Tuh, muncul line type. Terus tuh kita bisa pilih. Kalau nggak ada, kita lihat di sini. Kita cari yang mirip. Di sini dia pakai center. Kita oke, kita pilih center, kita klik oke. Nah, untuk mempermudah gitu ya cari garis tengahnya, kita bisa langsung aja offset. Ini kan panjangnya 54. Kita bagi 2, itu kan dapat 27. Kita offset aja. Ini jadi 27. Jadi nanti dia itu pas di tengah. Tuh kayak gitu. Offsetnya kan. Bentar. Udah kebentuk kayak gini kan. Abis itu kita mau ngubah ini. Pakai line tape yang tadi. Kita bisa langsung ke line tape-nya. Saya salah. Sini kita langsung ketik line tape. Terus kita pilih deh yang ini. Kita match-kan di sini. Nah, ini tuh sebenarnya udah jadi putus-putus. Cuma ukurannya tuh masih kecil.
Jadi kita bisa ubah ukurannya dulu. Kita klik aja ke properties. Di sini, oh ya, ini tuh belum keubah ya. Kita jadikan dia kayak gini. Nah, dia kayak gitu kan. Terus itu, kalau mau ngikutin gambarnya itu, kita tarik aja dulu ini, supaya panjangnya sama. Karena dia itu di luar ya, gambarnya. Jadi ini bisa ditarik ya. Kita bisa tarik pakai, kita extend aja. Itu kita tarik aja ya. Di sini aku nariknya itu jadi 14 saja ya, keluar. Udah. Nah, bentar. Ini udah ya, udah jadi. Terus tuh kita ubah sedikit lagi untuk ukurannya. Itu bisa kita ubah di sini. Kalau kita coba dulu, kalau dia 0,1 dia kayak gimana? Dia kecilan ya. Jadi kita buat 1. Nah, ini udah pas saja untuk 1,1. Kemudian kita akan lakukan hal yang sama untuk di bagian yang sebelah atas ini. Nah, untuk mempermudahnya itu, kita bisa offset aja, karena ini terdiri dari beberapa garis gitu kan. Kalau kita mau offset, itu agak berantakan, kesulitan, karena nggak semuanya ke garis. Jadi kita langsung aja bikin line. Kita lihat aja titik yang bisa kita jadikan titik tengah. Lihat nih, bagian sini kan tuh. Itu bisa kita tarik, jadikan patokan gitu loh. Jadiin patokan buat untuk garisnya. Tuh. Kita bisa tarik itu ke sini. Saya enter. Karena ini dia panjang, kita tarik lagi bagian sini. Nah, habis itu kita bisa ganti deh sekarang garisnya. Ini kita klik aja, terus kita ke properties langsung. Karena tadi kita udah ngatur ya, kita tinggal ganti ke center. Nah, ini dia udah jadi untuk garisnya. Tadi kalau nggak salah garisnya titik-titiknya gini ya, bentar. Oke, ternyata ukurannya itu agak beda ya. Di sini kita ganti lagi ukurannya, bisa ke properties. Nah, kalau misalnya mau ganti itu, bisa di sini. Ini juga bisa ya, di sini. Terus kita tinggal masukin deh angkanya. Di sini aku mau 1,1. Coba deh, tes play. Nah, ini tuh udah hampir sama ya. Cuma masih agak mengganjal aja gitu. Kita bisa buat sesuai dengan keinginan kita. Mungkin kalau 1,0,9. Kurang kecil lagi. Oke, kita apply jadi segini. Ini udah pas ya kalau menurut aku. Terus bagian ini juga udah. Nah, kalau ini mau aku ubah lagi di properties, kita gampang aja tinggal ubah di sini. Mau jadiin 0,95 deh. Coba play. Nah, ini dia. Ini dia ukurannya. Tapi masih kurang sih. Bisa diubah juga. Itu tuh sebenarnya tergantung dari kita. Karena di sini aku masih belum serak. Diubah lagi. Coba. Ya, udah kayak gini aja deh. Udah kan? Nah, habis itu selanjutnya kita akan buat hedge. Kita bisa langsung ke pakai by layer, tapi untuk mau cepatnya itu kita langsung ke hedge aja.
Kita klik hatch, akan muncul. Terus kita tinggal pilih di sini, kemarin itu pakai ANSI 31. Kita masukin di bagian yang mau diarsir. Ini kan terlalu kecil ya. Ini bisa kita ubah bentar. Kita buat dulu sesuai posisinya. Terus kita ubah deh. Maunya berapa. Kita maunya ini ukurannya segini. Atau berapa tuh kita ngubahnya di sini. Nih, itu kan ada tuh ngaturnya. Nah, kalau kayak gini tuh kecil ya. Jadi coba kita masukin 2. Ya, 2. Pas kan? Nah, selanjutnya itu kita mau kasih dimensionnya. Seperti biasa, untuk buat dimensionnya itu kita langsung ke home. Terus kita ke dimension. Kita buat deh ukurannya. Kita atur dulu. Jadi stylenya itu udah diatur ya. Nah, habis itu kan kita mau masukin dimension nih. Kita ngikut aja seperti di gambarnya. Untuk pemberian warna itu bisa belakangan, bisa di luar, tapi di sini aku mau buatnya di belakang aja. Ini 85. Untuk ukuran ininya terserah ya. Ini bisa dikecilin. Jadi nggak terlalu besar gini. Kita kecilinnya itu di dim style. Nih, agak error gitu loh. Jadi kita langsung buat aja dimensionnya, ikut dari soalnya. Ini 85. Terus itu di bagian sini. Kita bisa buat nah, untuk ukurannya kan udah nih kayak gini. Terus itu kita ke view, kita mau buat leader. Terus di sini kan ada tuh palette. Nah, ini kita udah di leader. Mungkin ini bisa digeser sedikit. Jadi bagian leader ya. Di sini kita lihat leader, terus kita pilih yang circle, leader circle. Nah, habis itu kita bisa arahin deh. Kita mau buat di mana. Nah, karena dari sini, mau buat di sini. Jadi kita bisa tarik. Itu kita bisa masukin untuk nomornya. Kita di sini ketik KUA dulu. Nanti bisa diubah. Buat aja dulu. Ini kan kecil tuh ya. Terus di sini nggak pakai. Oh ya, di sini nggak pakai itu. Oh, salah. Di sini dia pakai leader with text. Tuh. Kita bisa masukin dia teksnya. Di sini kita bisa buat teks. Kita ketik ya, bentar. Kita pilih ulang lagi untuk leader with text-nya. Kita tarik dari sini, bisa ke sini aja. Terus kita masukin misalnya dulu. Keyway. Enter. Ini bisa digeser ya. Nah, ini tuh ukurannya kan kecil tuh.
Kita bisa, oh ya udah pas 4. Kecilan ya. Dan nanti jadi 10. Ini kita ganti 10. Nah, udah pas kan? Oke. Terus tuh kita agak geserin sedikit supaya agak menarik. Nah, selanjutnya kita akan masukin text leader with circle-nya. Untuk masukin penomoran angkanya. Sini pertama, di bagian sini. Kita masukin angkanya itu 01. Ini tuh masih kekecilan. Kita bisa ubah. Kita naikin dulu sedikit ke sini. Itu kita bisa ubahnya di properties juga bisa. Kita ubah ukuran untuk angkanya. Ini kita ubah jadi 10. 9. Belum ada perubahannya. Sini. Pas sudah dibuat 50, dia jadinya udah besar kayak gini. Nah, terus kita lanjut lagi buat leader circle untuk bagian yang lainnya. Ini bisa kita tarik aja ya ke sini. Begini. Nanti kita pindahin. Jadi di situ ukuran 02 untuk tulisannya 02. Kemudian ini kita tarik, kita tekan yang ini, klik yang ini. Kita tarik ke bawah. Terus kita ke properties, kita klik kanan. Di sini scale-nya 25. Kita ubah jadi 50 juga. Nah, dia udah pas kan kalau 50. Terus satu lagi untuk ladder circle-nya itu untuk bagian nunjukin bagian sini ya. Oke, itu kita masukin 03. Biar agak sedikit canggih, kita kasih ubah propertiesnya lagi menjadi, kita ubah propertiesnya kembali. Di sini jadi 50 juga supaya sama. Nah, udah kayak gini. Selanjutnya kita kasih warna. Untuk mewarnainya itu bisa kita klik aja semuanya yang mau kita warnain dulu. Sini aku mau warnain semua keterangannya. Bisa diklik aja langsung. Tuh. Udah kita klik gini, kita ke home. Kembali ke home. Terus kan di sini ada tuh bagian untuk ngatur layer line tag-nya. Itu kita bisa ngubah warnanya sesuka hati kita. Di sini aku mau pakai warna orange. Oke. Jadi nanti dia warnanya bakalan jadi orange semua. Ini kan orange. Sini. Nah, jadi kayak gini. Itu ketinggalan 1. Nah, udah kayak gini. Terus kita bakalan buat untuk plotnya. Itu pertama, kita bisa aja langsung copy dari plot-plot sebelumnya. Tapi di sini mau buat ulangi, kita pakai rectangle.
Terus kita masukin aja ukurannya di sini. Aku pakai 29. Terus di sebelahnya 33. Terus kita klik scale. Nah, dia itu bakalan menyesuaikan gitu sama gambarnya kita. Kalau mau udah itu kita zoom in dulu. Kayak gini kan. Itu kan kebesaran ya. Kayak gini, ini tuh kebesaran banget gitu kan. Nah, kita bisa ubah lagi untuk ukurannya ini. Bisa kita kecilin lagi. Sesuai keinginan kita. Di sini aku mau ubah ikut dari ukurannya kertas F4. Bukan udah kayak gini tuh, bisa dikecilin lagi maunya kita. Jadi aku mau kecilin lagi sedikit. Bisa dikecilin kayak gini. Untuk ukurannya itu, aku udah ikut ukuran yang tadi. Terus kita offset gambarnya. Garisnya ini kita offset 30. Oke, udah kayak gini. Terus kita enter. Kalau kayak enter lagi kan hilang tuh. Kita offset lagi. Karena tadi ukurannya terlalu kecil ya. 35. 33. Ya, udah benar sih 33 gini. Nah, terus itu kita explode untuk bagian atasnya ini dulu. Kita explode-nya itu di bagian sini. Nih, untuk explode, kita mau explode yang ini dulu. Yang bakalan kita explode ya. Nah, explode sejauh mana, itu kira-kira aja sih. Menurut aku segini. Nah, habis itu, ini bisa di-trim. Tuh. Terus kita tinggal pindahin aja gambarnya ke dalam sini. Kita blok semua gambarnya. Terus kita klik M. Kita move-kan ke dalam sini. Kayak gini. Jadi ini belum ke blok semua. Kita blok lagi semuanya. Terus kita klik M. Terus kita pindahin deh ke sini. Nah, itu kan udah dalam sini. Dan ternyata ini kita kecilin. Oke, udah pas kayak gini kan. Terus selanjutnya kita buat dulu multi-line text untuk memberikan judul. Di sini. Terus ini kita besarin. Si kecil. Kita ubah lagi jadi mungkin 20. 15 kali. 20 deh. Oke, udah. Kayak gini. Itu tinggal kita geser sedikit kalau kita mau geserin ke bawah. Nah, habis itu kita akan melakukan plot. Untuk membuat plot ini, kita klik dulu Ctrl P pada keyboard. Terus seperti biasa, di sini kita ubah. Untuk formatnya itu DWG to PDF. Terus untuk displaynya,
Ini kita ganti jadi window. Nah, habis itu kita blok sampai sini. Terus habis itu kita klik window lagi. Kita blok lagi dari sini sampai sini. Habis itu kita pilih deh portrait. Terus kalau kita mau kasih warna bisa, kalau enggak juga bisa. Terus itu kita bisa lihat bikin ubah center the float-nya supaya dia bisa rapi gitu. Ini udah kita atur semua kan tadi. Dia kalau mau diganti landscape atau portrait juga bisa, tapi di sini itu portrait. Habis itu kita bisa preview dulu. Nah, jadi dia kayak gini kalau misalnya kita udah ubah dia ke PDF. Oke, setelah itu tinggal kita save, klik OK. Terus kita masukin di sini kelompok. Kayak gitu. Terus kita bisa klik save nanti. Nah, begitulah kira-kira proses pembuatan gambar dan juga membuat plot untuk soal 2 pada modul 4. Sekian dari saya, mungkin banyak kekurangan, mohon dimaafkan. Terima kasih atas perhatiannya. Selesai.